Baik, Ibu, selamat datang di bimbingan TIK kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Salam sehat. Apakah hari ini kalian dalam keadaan sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya. Oke, masih semangat ya, Nak ya? Semangat, Bu. Oke, ya. Untuk pertemuan hari ini, kita akan sharing dulu tentang aturan main ketika kita belajar dengan BTI. Tentunya dengan mata pelajaran yang lainnya, kalian juga membuat kesepakatan terlebih dahulu ya. Seperti itu. Meskipun kemarin Ibu sudah mengirimkan link untuk membuat kesepakatan bersama kalian, nanti mudah-mudahan setelah kita bertemu di sini, kalian akan lebih mengenal Ibu. Sudah mengenal Ibu? Sudah belum? Belum. Oke, ini Ibu namanya ini. Oke ya, baik. Untuk pertama kali Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Nur Khairiyah. Alamatnya Ibu di Tempel, Sleman. Jadi dari sekolah itu kurang lebih 30 menit. Cukup jauh kalau dibandingkan dengan kalian. Namun demikian Ibu tetap semangat untuk ke SMA Pengasih ya. Nah, harapannya nanti kalian juga semangat. Kemudian di sekolah Ibu mendapat tugas untuk belajar bersama kalian di kalau dulu mungkin kalian mengenal teknologi informasi dan komputer sebagai mata pelajaran, tapi untuk beberapa tahun ini di kurikulum 13, Kimapel TIK itu bergeser menjadi bimbingan teknologi informasi. Nah, di sini kegiatannya apa? Bimbingan teknologi informasi itu, yaitu mendukung kegiatan kalian dalam pemanfaatan pembelajaran TIK, pembelajaran mata pelajaran yang ada di sekolah yang berbasis TI. Jadi apabila kalian mengalami kesulitan di proses pembelajaran di mapel lainnya terkait dengan TIK, maka kalian bisa berkonsultasi dengan Ibu. Nah, namun demikian jika kalian harapannya Ibu, kalian tidak ada kesulitan di bidang IT. Saya yakin kalian dari lahir ya sudah mengenal namanya gadget. Betul nggak? Dari kecil kalian sudah mengenal HP kan? Tidak. Oh iya. Tidak, Bu. Masa? TV, Bu. Oh, TV. Oh TV, iya Bu. ya. Oke, artinya kalian mengenal HP itu sudah lebih dari SD minimal sudah kenal ya? Ya. Oh, ya. Oke. Namun demikian meskipun kalian belum mengenal dengan baik, tapi Ibu yakin kalian bisa mengoperasikan HP dengan baik. Itu ya. Izin share screen Ibu. Sudah terlihat? Halo? Sudah terlihat? Oke, ya, ya. Jadi Ibu akan share bimbingan TIK tahun pelajaran 2021-2022 terkait dengan apa sih yang akan kita pelajari nanti di bimbingan TIK. Oke, bisa terbaca ya? Bisa, Nak? Ini kebetulan Ibu kan dari jauh ya, Ibu dari Sleman ini mengajar di Kulon Progo. Bisa. Oke. Sebelum kita ke bimbingan, tentunya kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Nah, Ibu, karena kemarin di
link itu kalian ada yang bilang manut Ibu dan lain-lain, maka Ibu mencoba dulu membuat kesepakatan dengan kalian seperti ini. Kira-kira ada yang keberatan tidak? Misalnya, waktu pertemuannya kapan akan kita sepakati, karena BTI ini kan tidak ada jam terjadwal ya, seperti mapel yang lain. Maka di sini perlu ada kesepakatan bersama. Kapan kita akan pertemuan? Minimal seminggu sekali dan hari Jumat ini bagaimana? Kalau setiap hari Jumat kita ada pertemuan, meskipun pertemuannya tidak harus tatap muka seperti ini ya, bisa kita melalui GCR, bisa kita melalui LMS. Bagaimana? Boleh. Manut aja, Bu. Oke ya, sepakat setiap hari Jumat kita ada pertemuan ya. Kemudian jamnya jam berapa? Seperti ini? Jam 1 di sela-sela pelajaran sudah selesai, kalian juga sudah istirahat, begitu? Atau malam-malam seperti kemarin? Jam ini aja ya, jam 1, sekitar jam 1 ini ya, nanti info lebih lanjut Ibu sampaikan ke kalian. Kemudian hadir tepat waktu. Sepakat? Halo? Insya Allah. Oke. Sip. Insya Ya. Allah. Oke. Tapi nanti kalau ada halangan gimana, Bu? Halo? Gimana? Kalau ada halangan, misalnya hadir lebih lambat karena kuota habis atau nggak ada sinyal itu gimana, Bu? Ibu. Enggak apa-apa kan? Kan ini kesepakatan. Kalau ada kendala kan bisa saja misalnya kuota atau sedang ada kegiatan yang lain itu kan. Mati listrik, Bu. Misalnya. Oh itu kan kendala teknis yang nggak bisa kita hindari gitu loh. Kalau maksudnya tepat waktu di sini kalian nggak hadir tapi main misalnya. Oke, untuk yang tepat waktu sepakat? Kecuali yang ada kendala-kendala itu? Ya, Bu. Baik. Ya, Bu, sepakat. Ibu berlanjut di etika berkomunikasi. Paham ini artinya etika berkomunikasi? Paham ya, saya rasa kalian sudah paham dari kelas SMP, sudah diajari tata bahasa untuk berkomunikasi. Tentunya untuk berkomunikasi tidak ada masalah. Dan kemarin waktu kita komunikasi di grup, saya sudah melihat komunikasi kalian baik-baik semua. Nah, ini kan menandakan kalau kalian bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian yang keempat ini sersan. Tahukah sersan? Ada yang tahu sersan? Nggak tahu. Serius tapi santai. Jadi ketika bimbingan TIK nggak usah sepaneng-sepaneng ya, karena memang TI itu menyenangkan sebenarnya. Jadi meskipun menyenangkan, santai, tapi kita juga serius bahwa kita hari ini harus belajar apa, harus bisa apa, begitu ya. Sepakat? Nah, ini baru yang kita sepakati bersama. Nanti di slide berikutnya ada pertanyaan dari Ibu yang akan menumbuhkan kesadaran kalian bahwa kalian itu sebenarnya belajar itu untuk apa. Nah, setelah kita sepakat, maka kita ada budaya positif yang harus kita kembangkan di kelas BTI. Ini ya, sepakat tidak kalian dengan budaya positif yang Ibu, ini hanya beberapa poin saja yang Ibu sampaikan di sini, nanti kalian bisa mencarinya lebih banyak lagi. Jadi budaya positif yang akan kita kembangkan di kelas adalah kolaborasi dan mandiri. Bisa? Bahwa kalian dapat bekerja sama dengan sesama teman dan mampu menyelesaikan tugas-tugas misalnya dengan penuh kesadaran diri dan penuh tanggung jawab. Oke, dengan budaya yang akan kita tumbuhkan di sini?
bahwa kalian itu sudah besar, sudah bisa bekerja sama. Saya yakin ya. Kemudian bernalar kritis. Saya yakin kalian diterima di SMA Pengasih itu tentunya memiliki kemampuan yang lebih dibanding yang lain. Merasa tidak kalian itu punya kemampuan yang lebih? Merasa. Oke ya. Merasa, Bu. Alhamdulillah. Karena apa? Saya yakin kalian mampu bernalar dengan kritis dengan situasi yang ada saat ini dalam menghadapi masa depan. Kemudian yang ketiga, kreatif, yaitu mampu menciptakan ide baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Minimal bermanfaat bagi dirimu sendiri. Di TI nanti banyak sekali ide-ide kreatif yang yang bisa kalian kembangkan dari diri kalian dengan catatan kalian mau untuk belajar. Sebagai contoh, kemarin kakak kelasmu mengikuti lomba desain web statis dengan vendor AWS. Meskipun belum menang, tetapi sudah senang ikut berkompetisi se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi nantinya mungkin akan lebih dikembangkan lagi oleh kalian dengan ide-ide cemerlang dari kalian yang bisa membawa nama baik dirimu maupun sekolah. Jadi silahkan, di TI itu banyak sekali peluang-peluang untuk berkreasi. Nah ini yang kurang jangan dikembangkan ya, ini kalau yang ke bawah ini. Yang dikembangkan yang ke atas saja, yang ke bawah jangan. Egois dan ketergantungan, kalian nggak boleh seperti itu. Dalam karakter kalian nggak boleh berkembang egois maupun ketergantungan. Pasif, tidak melakukan perubahan apapun terhadap suatu keadaan. Kalian menghadapi kondisi seperti ini, ya wes ngene iki wae diterima apa anane. Jangan seperti itu. Tapi carilah sisi positif dari kondisi kita yang ada saat ini. Misalnya, oh kondisi kita saat ini pandemi, kita harus daring, maka apa sih kompetensi yang harus saya kembangkan? Yaitu kemampuanmu di bidang IT. Bisa salah satu yang harus kamu kembangkan. Kemudian tidak tertib. Dalam mengikuti pembelajaran lainnya pun usahakan kalian untuk tertib ya. Jangan melanggar kesepakatan yang ada. Misalnya disuruh mengumpulkan tugas minggu ini, ya usahakan tugas terkumpul minggu ini. Oke, itu budaya yang akan kita kembangkan. Kemudian materi bimbingan kita. Materi bimbingan kita adalah yang pertama integrasi mata pelajaran. Jika ada yang akan dikomunikasikan tentang pemanfaatan IT di mata pelajaran, bisa dikonsultasikan dengan Ibu. Misalnya, kalian mengalami kesulitan ketika bagaimana Bu mendownload gambar. Misalnya di tugas sosiologi misalnya. Saya kesulitan mengakses YouTube. Nah, misalnya seperti itu bisa konsultasi dengan Ibu. Tetapi di sini Ibu tidak mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Saya sifatnya di sini membantu kalian untuk bagaimana memanfaatkan IT itu. Paham? Halo? Paham. Oke, Paham, Bu. Oke, yang kedua, etika dan undang-undang ITE. Ini Ibu rasa perlu saya sampaikan ke kalian. Karena apa? Banyak sekali kasus-kasus yang ada di dunia maya yang kalian itu sebenarnya tidak sengaja melakukannya. Misalnya bullying. Bullying, kalian kan tidak sengaja mungkin onek-onekan dengan temannya di media. Nah, itu termasuk tidak melanggar undang-undang ITE. Pornografi, itu juga perlu kita pelajari. Bagaimana kamu memanfaatkan teknologi informasi ini untuk kegiatan yang positif.
Bagaimana kalian beretika dalam komunikasi di dunia maya? Tidak boleh sembarangan. Perlu kalian ketahui bahwa apa yang sudah tertulis di dunia maya, misalnya di medsos kalian, itu sudah tidak terhapus, sudah tidak bisa dihapus lagi meskipun sudah kamu del gitu ya kalian. Jadi Ibu memandang ini etika dan undang-undang ITE ini perlu kita pelajari bersama. Kemudian yang ketiga, dampak sosial IT. Membahas tentang dampak sosial IT yang terkait dengan perkembangan yang ada saat ini. Di mana sempat terputus ya. Maaf, ini di dekat Merapi ini soalnya. Oke, agak cepat saja karena waktunya mungkin sudah di warning sama Yum ya. Oke, yang ketiga dampak sosial IT. Saya yakin bahwa perkembangan IT saat ini tentunya membawa dampak bagi kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Untuk dampak positif kira-kira ada yang tahu? Bisa salah satu dari kalian? Halo? Mempermudah komunikasi. Oke, ya. Selain mempermudah komunikasi, ya siapa lagi? Ya ini, salah satu dampak positif adanya IT ini nih kita. Kita bisa melakukan pertemuan tatap layar atau tatap muka ini. Tatap layar melalui virtual ya, atau melalui jaringan internet. Salah satu dampak positif dari IT. Kemudian kalian bisa shopping-shopping melalui online, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Itu merupakan dampak sosial dari dampak positif ya. Itu dulu, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang keempat, aplikasi. Nah, aplikasi yang akan kita bahas nanti adalah aplikasi-aplikasi yang dimanfaatkan untuk pembelajaran. Maaf ini tempatnya Ibu agak nganu deh jaringannya. Oke, cepat saja. Untuk aplikasi yang akan kita bahas nanti adalah aplikasi yang dimanfaatkan untuk pembelajaran dari mata pelajaran yang lain. Untuk yang saat ini Office, grafis. Kemudian untuk Office kita akan mencoba dengan berbasis cloud, tidak lagi berbasis PC atau standalone ya. Jadi nanti yang akan kita pelajari bagaimana kita nanti akan belajar Google Doc, Google Sheet, Google Slide, maupun Jamboard. Pernah kalian sudah seminggu masuk kelas, masuk sekolah ini sudah belajar menggunakan Jamboard dari Bapak Ibu Guru di papan tulis digital? Jadi nanti kita bisa belajar menggunakan papan tulis digital yang dimana kalian nanti bisa menulis juga di situ. Oke. Nah, selanjutnya adalah target IT untuk kalian. Cobalah untuk membuat target pada diri kalian dalam waktu 1 tahun ini. Ini jam 1 hari ya. Kalau Ibu bilangnya 1 tahun. Untuk yang triwulan pertama misalnya, kalian mengenal dan memanfaatkan aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran di sekolah dengan baik. Kemudian target berikutnya adalah mampu memahami dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada saat ini. Target berikutnya mampu membuat karya inovasi yang menggunakan aplikasi yang ada. Misalnya, kalian bisa membuat Twibones. Ada yang sudah bisa? Twibones? Bikin kampanye? Sudah ada? Sudah ada yang bisa? Oke, nanti Ibu tagih di berikutnya nanti. Kemudian mampu mempublikasikan karya inovasi kepada masyarakat. Kepada masyarakat di sini bisa kepada sekolah, bisa kepada keluargamu, bisa kepada komunitasmu juga bisa. Oke, sudah di warning. Kemudian refleksi. Dari kegiatan pertemuan hari ini, perlu kita refleksi bersama. Yang pertama, latihan merefleksi diri dari setiap kegiatan. Nanti akan Ibu ajari bahwa dalam setiap pertemuan di akhir itu akan Ibu ajari bagaimana kita merefleksi diri. Tanyalah pada dirimu sendiri apa yang sudah dipelajari kalian hari ini. Kemudian setelah mempelajari apa yang kamu peroleh
dari kegiatan hari ini? Apakah dari semua yang kamu pelajari itu kamu peroleh semua atau sebagian atau sama sekali lewat begitu saja? Kemudian apakah sudah sesuai dengan yang saya inginkan? Bahwa hari ini saya ingin memperoleh matematika suku banyak misalnya. Apakah itu sudah kamu capai? Kemudian apa tujuan yang ingin kamu capai hari ini? Selanjutnya, apa yang menjadi hambatan untuk mencapai tujuan kalian? Tanyalah pada dirimu sendiri. Kemudian bagaimana langkah-langkah untuk mencapainya jika kendala itu ada. Begitu tugas? Nah, tugas untuk kalian minggu ini tolong perhatikan. Boleh difoto untuk kalian. Yang pertama, ini ada langkah-langkahnya ya. Carilah kebiasaan-kebiasaan positif yang akan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kemudian yang kedua, langkahnya, jika nomor 1 sudah diperoleh, susunlah terlebih dahulu di kertas HVS. 3, pelajari tentang aplikasi-aplikasi grafis yang ada saat ini. Misalnya PicsArt, Canva, kemudian Corel, Photoshop, atau dan lain-lain. Ini kalian jauh lebih familiar dibanding Ibu. Kemudian yang keempat, jadikanlah sebuah poster dan tempelkan di kamar kalian masing-masing. Selanjutnya nanti dikumpulkan ke Ibu melalui GF. Paham? Coba salah satu mewakili kalian, tugas kalian apa hari ini dari PTI? Ya, salah satu. Halo? Halo? Salah satu bisa mewakili mengulang lagi dari Ibu tugas kalian? Ayo. Carilah kebiasaan-kebiasaan positif yang akan dilakukan sehari-hari. Nah, kalau nomor 1 sudah diperoleh, susunlah terlebih dahulu di kertas HVS. 3, pelajari tentang aplikasi-aplikasi grafis yang ada saat ini. Di kamar kalian masing-masing dan kumpulkan melalui GF. Oke, sudah paham? Ada yang mau dikomunikasikan dengan Ibu? Ada enggak? Cukup, Bu. Cukup, tidak ada yang ini ya, tidak ada kesulitan ya. Untuk aplikasi grafis tidak ada masalah ya. Dipelajari dulu, kemudian di chat Ibu mengirimkan link untuk presensi. Kemudian di situ juga ada form untuk pengumpulan tugas poster tadi. Jadi untuk pengumpulan presensi tidak harus hari ini. Ibu masih menunggu mungkin seminggu ke depan mau Ibu cek sudah sejauh mana kalian dalam membuat poster ya. Begitu? Ada yang ingin dikomunikasikan dengan Ibu? Ada tidak sebelum Ibu akhiri? Ada tidak? Tidak, Bu. Oke, semua paham ya? Bu. Oke, ya. Paham, Bu. Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri dengan refleksi dari Ibu. Mungkin ya di sini keterbatasan sinyal Ibu yang tidak stabil, jadi putus nyambung. Harapannya Ibu nanti ke depan semakin lebih bisa perbaiki lagi kondisi ini. Harapan selanjutnya adalah kalian memperoleh sesuatu yang positif pada pertemuan kali ini. Dan yang jelas tetap jaga kesehatan, terus semangat belajar apapun kondisi yang ada saat ini. Demikian refleksi dari Ibu. Mohon maaf apabila media pembelajarannya juga belum optimal. Begitu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live dari sini. Jangan lupa link presensinya di ini ya. Ada yang sudah ngopi? Boleh kirim aja. Ya.
Lewat sini aja karena saya melihat yang hadir itu 80, sekitar 84, padahal siswa Nggak Ibu bisa ada cara nyari deh. ada 200 lebih ya. Atau Ibu berbaik hati, kita kirim di grup aja. Ya Bu, mending di grup aja Bu. Oke. Nggak bisa cara nyari deh Bu. Oke, ya. Ya. Untuk materi Ibu pertemuan hari ini Ibu share di grup enggak? Misalnya tugas kalian lupa? Di-share aja, Bu. Bisa. Lebih baiknya di-share aja. Oke, di grup Biar atau di ini mengingatkan aja? kembali. Saya taruh di classroom ya. Ya. Di classroom Ya. kalian masing-masing ya. nggak apa-apa. Yang IPS di IPS, Ya. yang MIPA di MIPA ya. Iya. Oke? Ya. Ya. Oke, sip. Terima kasih. Selamat weekend, happy weekend. Apa kuwi? Happy. Oke, boleh live. Bye-bye.